melempar 6 dadu tiap hari gitu. Ya, nanti laporkan ke saya kapan berhasil melempar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan pada lemparan keberapa. Nah, ini tidak mungkin terjadi keteraturan 6 kali melempar dadu keluar angka 1 sampai 6. Ini apa? Ibu-ibu ini apa? Kecoa, cantengan. Ya. Karena nggak tahu tentang ini, aku kasih tahu. Kutu anjing yang dibesarkan sekian ratus, sekian ribu kali. Ya. Kecil nggak kutu anjing? Kecil. Kita besarkan lagi. Ternyata badannya bersisik. Perbesar lagi. Ternyata di balik sisik itu ada kutu-kutu lagi. Kita nggak tahu tentang kutu. Jangan sombong. Kutu aja nggak tahu. Di balik kutu ada kutu lagi. Pantesan setelah pengetahuan didapatkan, awas kena lalat, nanti kena tipes, nanti kena mencret. Ternyata memang kaki lalat itu membawa seperti ini. Virus atau sejenis bakteri dan sebagainya. Gitu ya. Kalau dulu menyalahkan angin, wah ini ada angin setan, makanya orang kena tipes. Padahal jorok itu. Itu yang kecil. Sekarang yang gede, dunia, ya gede banget, sama dengan Venus. Tapi dibanding Jupiter, dunia cuma segede apa? Nih, dibanding matahari, dunia sebesar titik itu. Panas kini 4 juta derajat Celcius. Kalau ini dianggap neraka, maka bumi dilempar ke neraka. Tapi masih bukan neraka, masih terdeteksi panasnya. Gede banget matahari ya. Ada yang lebih besar dari matahari. Terus sehingga matahari hanya sebesar itu. Mana Jupiter? Jupiter tidak kelihatan. Dunia nggak direken. Siapa yang bikin ini? Gede banget. Ini yang diketahui manusia ya. Ada lagi yang lebih besar, Antares. Dan di Antares itu adalah bagian dari planet yang ada di Betelgeuse. Yaitu apa? Apa Betelgeuse itu? Alam semesta. Di sana ada galaksi yang isinya miliaran bintang ya. Galaksi. Nah itu. Jadi galaksi itu miliaran bintang isinya. Kecil manusia, jangan sombong ya. Pasti ini ada yang bikin ini, ada yang mengatur. Tidak bertabrakan. Nah, kesimpulan yang memuaskan akal sekarang. Ada pencipta yang maha mengatur segala yang di alam semesta itu, termasuk kutu tadi. Apalagi manusia. Lantas apa? Bukankah iman kepada Tuhan pencipta adalah suatu fitrah pada setiap manusia? Nah, fitrah tadi kan kagum dan sebagainya, ya, takut. Nah, iman pada pencipta adalah suatu yang fitri, karena manusia memiliki gharizah tadayyun, naluri menuhankan. Nah, naluri menuhankan itu atau gharizah tadayyun itu, ya, akan memunculkan ini wijdan yang gitu loh. Gitu. Tadi orang yang bersolawat itu dia berharap masuk surga. Ada wijdan itu. Gitu loh. Wijdan itu. Wijdan ini muncul dari gharizah tadayyun. Kalau orang gila nggak dikasih itu. Orang berakal akan muncul wijdannya. Maka tanpa akal nggak mungkin beriman. Akal dulu, bukan imannya dulu, akalnya dulu. Dengan berakal mikir. Entah begini, oh pasti ada pencipta. Oh, gitu dengan akal itu kan. Nah, tapi ada wijdan di situ, ada perasaan yang gitu. Kalau wijdan ini tidak diatur oleh akal, ya. Namun jika perasaan yang muncul dari naluri gharizah tadayyun berupa wijdan tadi dibiarkan berjalan sendiri tanpa bimbingan akal, coba dengan akal kan kita mengagumi sungai tadi ya. Oh, ini mungkin yang harus aku sembah. Masuk akal nggak? Nah, akal nggak bisa itu. Oh, barangkali matahari yang harus aku sembah. Akal nggak tahu itu. Karena akal tidak tahu, maka akal harus dibimbing oleh wahyu. Gitu.
Dan akal serba tidak tahu. Ya. Bila akal tidak mampu, maka harus gunakan wahyu dari langit. Maka ia akan cenderung menambah-nambahkan pada pencipta sifat-sifat yang tidak layak. Kalau tanpa wahyu, cukup dengan akal, maka manusia akan seperti ini, ya. Dan tanpa bimbingan akal, manusia akan cenderung menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk disembah. Ada yang menyembah minuman keras sebagai tempat pelampiasan tadayunnya itu. Ada juga yang menyembah ini. Orangnya pintar nggak yang menyembah ini? Ahli tekstil, orang-orang yang ahli tekstil dari India itu kaya-kaya, tapi nyembahnya ini. Atau ini. Padahal mereka punya pabrik besar-besar, pintar-pintar, tapi nggak cerdas dia. Karena tadayunnya tidak dibimbing oleh wahyu. Maka menurut akal saja, maka dia sembah patung ini, patung itu. Dia bikin pahlawan, namanya Sintaro dan sebagainya, Tenkuken, Kenichi, Kura-kura ninja, Doraemon. Karena nggak punya pandangan tentang tadayunnya tadi. Nggak ada wahyu yang membimbing dia. Atau ini Tuhan apa ini? Dewa langit. Tapi dia takut juga sama kerasakti. Maka nggak berani berantem lawan Sung Wukong. Atau ini Tuhan manusia. Manusia yang bikinnya, setelah dibikin kemudian diperbagus, kemudian disembah. Tadayun itu gitu, rasa kagum. Yang paling ringan tadayun itu munculnya gini, subhanallah gitu, indah banget ya. Maka hati-hati kalau piknik ke candi. Jangan sampai, kalau nggak bisa nangis jangan ke situ, karena akan timbul gitu. Sedangkan yang bikin candinya saja tidak memuja kepada Allah. Bahaya ini. Ya, luar biasa itu. Jadi manusia wajib menggunakan akalnya untuk membuktikan adanya Al-Khaliq Al-Mudabbir, Maha Pencipta, Maha Mengatur, Sang Pencipta dan Maha Mengatur segalanya. Akal pula lah yang harus digunakan untuk membimbing perasaan yang muncul dari naluri beragamanya itu, agar beribadah hanya pada zat yang layak untuk disembah. Masuk waktu asar. Apa tadi itu, suara apa? Bagaimana perasaanmu? Wajilat qulubuhum, bergetar hatimu. Ya, itu orang beriman. Maka orang beriman itu dengan akalnya dengar azan kan? Kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Betul. Coba pakai akal. Sesungguhnya orang yang beriman itu bila dibacakan asma Allah bergetar hatinya. Itu orang beriman itu. Begini bergetar itu. Bu, kalau bulan puasa suka ada buka bersama ya, dibagi makanan, betul? Iya gitu. Berani nggak makan 2 menit lagi sebelum buka? Berani nggak? Kalah sama gondrongnya. Gondrong berani, makan nggak berani. Cuma 2 menit. Belum waktunya, taat dia. Mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu. Ya. Wabika amantu, selesai doa, hajar. Allahu Akbar, belum selesai azan, 5 korma sudah masuk. Hayyalas shalah, kolak sudah 1 gelas. Sampai muazzinnya, gua kebagian nggak ya? Kenapa kamu makan? Wajilat qulubuhum, bergetar hatimu. Gitu. Kenapa itu kan? Nah, dengan metode akliyah inilah ya, dalam beriman kepada Allah. Jadi bukan katanya beriman itu. Maka sudah jelaskan manusia berasal dari Allah. Pertanyaan kedua, untuk apa hidup di dunia? Tanya saja sama Allah. Kata Allah tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan itu beribadah kepadaku. Ada ibadah yang berupa amal jariah, ya, membagikan hartanya untuk mewujudkan masjid. Kemudian
di tempat seperti ini tidak